Berdasarkan laporan dan pernyataan resmi dari pihak kepolisian, penanganan anak-anak yang terlibat dalam unjuk rasa dan penjarahan pada 25 hingga 31 Agustus lalu dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang SPPA. Undang-undang ini memuat poin-poin penting mengenai prosedur penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mengutamakan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal. Tujuannya untuk menghindari anak-anak dari stigma dan dampak negatif sistem peradilan pidana. Bagi anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana berat, seperti perusakan atau penjarahan, polisi lebih mengedepankan pendekatan persuasif, seperti memberikan peringatan lisan atau tertulis serta pembinaan. Dalam setiap tahap penanganan, polisi selalu memperlakukan anak secara manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak, seperti ruang pelayanan khusus anak terpisah dari tahanan dewasa. Anak-anak diberikan pendampingan dari orang tua atau wali serta bantuan hukum dari advokat. Meskipun mengutamakan diversi, polisi juga melakukan penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana berat, seperti perusakan fasilitas umum atau penjarahan dengan prosesnya tetap mengacu pada Undang-Undang SPPA. Penangkapan terhadap anak dibatasi maksimal 24 jam untuk kepentingan penyidikan. Penahanan hanya menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan menerapkan Undang-Undang SPPA, Polri berupaya memastikan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam unjuk rasa tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi demi kepentingan terbaik bagi anak. Berikutnya, berdasarkan rekapitulasi data anak yang terlibat aksi kerusuhan, maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah total 295 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Kemudian ini beberapa barang bukti, ini hanya sampel, beberapa contoh barang bukti yang ada ditangani oleh jajaran wilayah. Ini hanya sebagian saja yang bisa kita tampilkan foto-fotonya. Ada bom molotov, ada senjata tajam, ada poster ujaran kebencian, kendaraan-kendaraan yang dipakai, ada korek api, batu yang dipakai untuk melempar dan membakar, ada rekaman CCTV, handphone, dan tentunya ada akun-akun media sosial yang kita lakukan penyitaan untuk kita analisa.
Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan apa yang dilakukan Polri dalam menangani unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu mendapat apresiasi dari Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari. Kompolnas menghargai kerja keras Polri dan jajaran dalam penegakan hukum, termasuk upaya penanganan terhadap anak yang terlibat dalam aksi. Kompolnas turun langsung ke Polda untuk memastikan penanganannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memberikan apresiasi atas kerja keras maraton penyidik pada siang dan malam tanpa henti. Kompolnas juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak melibatkan anak dalam aksi unjuk rasa yang berisiko membahayakan keselamatan mereka. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua untuk tidak melibatkan anak di dalam unjuk rasa yang mengancam safety-nya mereka. Itu yang paling penting. Apresiasi dari Kompolnas menjadi bukti penanganan yang dilakukan Polri sejalan dengan prinsip pelindungan hak anak dan upaya penegakan hukum yang profesional. Polri menegaskan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat.